Deddy Mulyadi atau KDM ya, yang belakangan ini sangat viral ya di media sosial bagaimana KDM memproduksi konten yang memang real dia aktivitas kesehariannya. Ternyata dia juga dijadiin konten oleh orang lain. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program yang hot dan fenomenal, viral tapi hoax. Setelah lebaran kemarin kita udah makan opor, ketupat, ketemu sama beberapa orang yang kita cintai dan kita sayangi. Beberapa tadi Bang Mergo dibilang beberapa kru kita kembali ke, ada yang ke New Zealand, ada yang ke Kroasia, ada yang ke beberapa negara, sekarang udah kembali lagi. Iya. Saya Gaib Morto Sigit untuk membedah video atau berita atau teks info yang beredar dan viral di masyarakat, karena tidak semua yang viral itu adalah fakta. Dan untuk membedah ini saya tidak sendirian, saya bersama pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambani Amre. Kayak masuk ring. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Bang Gaib? Alhamdulillah. Balik ke Sumbar atau? Enggak, di sini aja. Di sini aja. Nggak ketemu Bang Andri Rosiadi dong? Enggak. Oh, enggak. Yang mudik bareng ya? Bareng. Bang Asnil masuk ke paguyuban Pariaman atau paguyuban apa? Enggak ikut. Enggak. Ormas itu nggak ikut ya? Enggak ikut. Oh. Grip segala macam enggak? Enggak, KTP saya udah Tangerang. Oh, di Tangerang. Oh, iya. Oke, di Tangerang banyak ormas juga tuh. Daerah Cikupa ya. Iya. Oke. Bang Asnil, ada beberapa info beredar yang menarik untuk kita bedah. Apakah ini fakta atau seperti apa backgroundnya? Ada terkait dengan Kang Demul ya, yang sangat fenomenal sekarang. Kemudian soal Menteri Agama yang menyebutkan bahwa uang zakat dan infak dipakai buat pembangunan masjid di IKN, serta terkait dengan Prabowo yang desak PSSI kembalikan STY ke Timnas Indonesia, dan ada beberapa fakta yang lain. Kita mulai yang pertama ya. Ini terkait dengan artikel yang menjelaskan bahwa Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi tidak percaya akan adanya Tuhan, alias dia seorang ateis. Ini bagaimana duduk perkaranya, info ini bisa beredar? Informasi soal Kang Deddy Mulyadi atau KDM ya, yang belakangan ini sangat viral ya di media sosial bagaimana KDM memproduksi konten yang memang real dia aktivitas kesehariannya. Ternyata dia juga dijadiin konten oleh orang lain. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Jadi jika informasi disebutkan ini adalah artikel, sebenarnya setelah kita periksa ini bukan artikel. Ini ada semacam postingan di Facebook yang itu menyebutkan bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini, saya bacakan ya, Deddy Mulyadi _, saya mengatakan kepada guru saya bahwa Tuhan itu tidak ada, saya lebih percaya Nyi Roro Kidul. Nah, dan itu ada nama penulisnya, ada seperti artikel berita. Ini ya? Di Facebook ya? Ini di Facebook. Seperti kayak potongan berita ya? Seperti potongan screenshot gitu ya. Screenshot atau tangkapan layar yang itu tayang Rabu 9 April 2025. Nah, baru-baru ini kemarin dong berarti ya. Nah, ada yang kemudian meng-capture-nya, dan ternyata judul ini saya sudah periksa ke media yang bersangkutan. Karena ini di sini kalau kita teliti di screenshotnya itu ada di bawahnya ada caption. Nah, mungkin yang bikin ini kayaknya sudah nggak teliti ya. Nggak ngeh ya dia. Di bawah itu ada caption, sebenarnya caption aslinya yang itu menceritakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sebenarnya bercerita tentang cinta pertamanya. Saat masih di SMA. Iya, cinta pertama lah ya, mungkin. Kita SMP. Cinta dari SMA ini. Itu ceritain namanya Kokom, di situ diceritain. Oh, Kokom. Nah, nama lengkapnya narkomah kali. Narkomah. Saya lupa ngecek tuh nama asli Kokom. Nama aslinya gitu. kan. Mungkin Kang Deddy bisa. Kan Kokom itu nama panggilan kan. Iya. Nah, ini cerita ini itu dipublikasikan oleh sebuah media di
Bogor. Hmm. Nah, oleh dia itu cukup banyak klik lah kan, Banyak klik ya. banyak pembaca, banyak ulasan, banyak repost, republikasi lah Republikasi banyak lah, ya. ya. Nah, ini sama yang iseng ya di salah satu akun Facebook 9 April lalu mengcapture-nya dan diganti nama judulnya. Ya. Jadilah seperti itu. Deddy Mulyadi, saya mengatakan kepada guru saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya lebih percaya Nyi Roro Kidul, dan itu sama sekali tidak ada dalam teks yang ada dipublikasikan oleh media di Bogor tersebut. Nah, kita juga cek ya beberapa media mainstream di Jawa Barat, karena mereka selalu intens ya mencari informasi. Tidak ada pernyataan Kang Deddy yang lebih percaya Nyi Roro Kidul gitu. Ya. Namun tentu nggak ada asap tanpa api ya. Ya. Orang tahu Kang Deddy ini seorang yang sangat peduli dengan budaya lokal Jawa Barat ya. Dan dalam politik itu kedekatan diri dengan budaya itu penting sebagai identitas dia untuk menjalankan praktek-praktek politis gitu ya. Nah, Jawa Barat itu berada di daerah selatan, ada kebudayaan lokal yang kemudian berhubungan dengan pantai selatan. Nah, mungkin pernah di satu tempat mungkin ada dialog dengan warga terkait dengan ritual-ritual yang dilakukan di wilayah selatan. Kita nggak tahu ya. Nah, tudingan ini kemudian dibikin oleh netizen. Ini menyerang Kang Deddy, dan ini selama sekali tidak benar. Tidak ada informasi sahih pun yang saya temukan Bahwa Deddy Mulyadi pernah mengatakan tidak percaya Tuhan. Dia lebih percaya Nyi Roro Kidul, itu nggak ada. Ya, Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak kita juga nggak tahu ya. Nggak ada fakta empiris gitu ya. Yang ada fotonya ada di laut, lukisan gitu. ya, lukisan di laut, tiba-tiba muncul lah tuh dia lagi pakai ya, baju adat Sunda ya kalau nggak salah ya. Segala macam tuh. Benar. Karena kan di pantai selatan di Jawa juga ada kan sosok Nyi Roro Kidul yang kemudian banyak diceritakan turun temurun gitu ya. Di Pantura juga ada Nyi Roro Utara. Nyi yang lain. Oh. Nah, tapi Nyi Roro Kidul sebenarnya kan ada fakta, ada apa ya, kajian budaya ya, sebuah penghormatan kepada laut sebenarnya. Iya. Nah, menghormati laut. Sosoknya coba dibikin aja. Seorang wanita lah ya, seorang wanita, seorang ratu lah kira-kira begitu. Nah, ini adanya di Facebook akunnya RVI ID. Jadi di akun ini, nah saya malu nyebutnya bang. Kenapa itu? Dari daerah saya bang. Ya, dari Padang. Iya, dari Padang. Di sini ya, dia alamatnya di Padang gitu kan. Dan memang karakter dia, postingan-postingan dia itu banyak mengcapture cerita-cerita yang populer. Jadi apakah dia lagi bikin Facebook Pro atau gimana, ini saya nggak tahu. Nah, mungkin saja gitu. Tapi isinya benar apa enggak rata-rata? Beberapa benar, beberapa enggak. Ya. Ini kira-kira dia memang mengcapture dan mengedit sendiri atau dia ngambil dari editan orang lain? Nah, kalau ini saya menemukan hanya dari dia nih awalnya nih. Ada beberapa, tapi dia yang 9 April ya. Yang mulai pertama? Saya belum sampai ke situ. Ya. Ada tiga akun yang menayangkan cerita ini. Saya belum menelisik siapa akun pertamanya. Ya. Nah, pola yang sama dilakukan dia nih di cerita-cerita yang lain, di kasus-kasus yang lain lah, cerita-cerita yang lain. Tapi memang screenshotan dari judul berita. Iya, screenshot judul berita diambil, dikasih narasi, disampaikan gitu ya. Yang likes banyak? Lumayan bang. Kalau yang ini rata-rata ratusan like, ada komentar juga ratusan juga. Kalau yang tadi itu yang komentar 85, yang like 219, yang menayangkan ulang atau republikasi itu 23 orang. Ya. Karena memang Kang Deddy Mulyadi kan terkenal sangat dekat dengan budaya Sunda ya. Iya. Sangat budaya Sunda, jadi ketika nama beliau dikait-kaitkan dengan ritual-ritual tertentu di satu wilayah, banyak juga orang yang percaya juga. Ya. Padahal untuk yang kasus ini
Kang Deddy tidak pernah menyampaikan apapun Tidak soal pernah. lebih percaya Nyi Roro Kidul dibanding Tuhan. Jadi mungkin juga karena memang Kang Deddy ini ketika dilantik, setelah itu dia langsung melakukan gebrakan-gebrakan di beberapa tempat. Dan yang terbaru adalah dia membuat satgas premanisme. Ya. Supaya udah ada yang bereaksi juga tuh. Ya. Terkait dengan premanisme di Jabar, sama terakhir dia melarang warga ngecrek uang untuk pembangunan Oh ya, masjid. di jalan ya. Ya, di jalan ya. Jadi memang pernyataan terakhir yang saya cukup tertarik dengan Kang Deddy ini, bukan kita mengagungkan dia ya, adalah dia berada di posisi yang suka dan yang tidak suka. Ya, Gitu. ya. Dia berada di posisi itu. Jadi sehingga ya memang selayaknya pemimpin seperti itu Ya, ya. ya, Ada yang suka, ada enggak. Dia berada di tengah-tengah Ya, gitu ya. ya. Dan satu hal yang saya ingat juga pernyataan dia tentang pemasangan kain di pohon, ingat nggak? Ya, Kang Deddy yang pohon dikainin dikasih kain yang pola catur gitu. Pola catur ya. Yang seperti budaya Waktu Hindu beliau Bali ya. di Purwakarta ya. Purwakarta. Nah, itu kan juga ramai juga kritikan Ya. gitu. Nah, padahal dalam konteks sebuah kearifan lokal, sebenarnya itu lebih baik dikasih kain daripada dipakuin Sama muka-muka foto caleg. muka-muka caleg atau Iya, iya, atau muka dia sendiri Iya, sebagai iya, bupati iya, gitu iya, kan. iya. Nah, lebih baik dikasih kain Iya, katanya. iya, Wah, iya. benar juga. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dipandang sebagai oh ini agama ini agama itu, Iya, tapi iya. lihat dari konteks Iya, kearifan lokalnya. Iya, benar. Oke. Jadi sampai saat ini tim cek fakta belum menemukan adanya statement bahwa Kang Deddy Mulyadi lebih percaya Nyi Roro Kidul dibandingkan percaya kepada Tuhan. Ya. Dan akun ini diunggah di Facebook. Jadi wawancara dengan teman-teman wartawan terkait dengan di media tersebut terkait dengan cinta pertama Kang Deddy itu kapan tuh ya? Ini judul beritanya itu adalah keren judul beritanya. Cinta banget sama Kokom. Deddy Mulyadi ngaku rela puasa mati geni dan keluar kamar cuman salat. Gubernur Jawa Barat _2 sekarang sudah jadi janda. Iya bener itu. Panjang banget sih. Iya. Nah, ini tayang di hari yang sama 9 April juga. Iya. Dan Oke. di apa namanya judulnya diplesetin di 9 April juga. Oke. Nah, makanya ada kemungkinan yang punya akun Facebook tadi ini sebagai yang merenovasi pertama nih Ya. screenshot dari berita ini. Oke, baik. Jadi informasi yang beredar judul berita bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak percaya Tuhan dan lebih percaya Nyi Roro Kidul, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Kita boleh membenci atau tidak suka dengan seseorang, tapi bukan berarti kita menzolimi dia dengan mengubarkan informasi yang tidak benar atau apalagi informasi hoax yang berbahaya buat beliau. Ini jatuhnya udah jadi fitnah. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi melaporkan juga bisa sebenarnya, cuman ya namanya juga jadi pejabat, pasti ada yang pro dan pasti ada yang kontra.